Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas bab 2 ya. Koordinat kartesius kegiatan 2.1 posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk kelas 8 semester 1. Halamannya 46 dan 52 kita akan membahas materinya dan pembahasan soal ayo kita berlatih 2.1. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Oke. Nah, pembelajaran kali ini adalah koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius yang ada pada halaman 45 di buku. Nah, kita bisa lihat ya bahwa ada gambar peta seperti ini. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya Bu Badiah. Namun mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari jalan Diponegoro ya. Ini jalan Diponegoro. Nah, ini. Dan berjarak 2,13 km dari jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella. Ini ya, berarti ini Bella ya. Ini Bella. Nah, selanjutnya. Warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Diva. Nah, ini Diva ya. Yaitu, seperti yang ditunjukkan dalam peta, ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal dari Diva? Oke, yang pertama-tama kita lihat adalah yang seperti ini ya. Kalian total nanti akan menemukan bahwa jarak si Bella ini akan lebih cepat daripada jarak si Diva. Nah, kalian bisa totalin ya. Ntar berapa, nanti akan ketemu bahwa si Bella ini akan lebih cepat. Oke. Selanjutnya, Descartes memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antara satu dengan yang lain. Maksudnya gimana? Tegak lurus ini seperti ini ya, tegak lurus satu dengan yang lain, tegak lurus. Oke? Seperti ini, tegak lurus. Selanjutnya, koordinat kartesius juga digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Oke. Ayo kita amati. Titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, nama lain sumbu X adalah apsis, dan sedangkan sumbu Y, nama lainnya adalah ordinat. Ordinat ya, bukan koordinat. Nah, jadi koordinat ini adalah kumpulan dari apsis dan ordinatnya. Oke. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Ini ya. Oke. Dari gambar 2.2 dapat dituliskan posisi titik-titik sebagai berikut. Untuk titik A, berjarak 3 satuan dari sumbu Y atau sumbu ordinat, dan berjarak 6 satuan dari sumbu X atau abasis ya. Maksudnya gimana yang aneh? A kan ini ya. Berjarak 3 sumbu dari sumbu Y. 3 satuan dari sumbu Y. Nah, ini ya 3 ya. Berjarak 3 maksudnya seperti ini. Kalau berarti kalau X yang ini ya, berjaraknya 6 ya. 6 seperti ini ya. Oke. Selanjutnya yang untuk titik B juga sama ya. Titik B berjarak 4 satuan
dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. 4 satuan dari sumbu Y ya, dari sumbu Y ke sini. Dan 4 satuan dari sumbu X ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya, ayo kita menanya, setelah kalian mengamati posisi titik pada koordinat kartesius, buatlah pertanyaan tentang kedudukan titik pada koordinat kartesius. Misalnya aja, mengapa titik E dan titik H ya, ini titik E ya, dan titik H ini memiliki jarak yang sama dengan sumbu X, tetapi memiliki jarak yang berbeda dengan sumbu Y. Oke. Kita akan jawab dulu ya. Karena pada sumbu X titik E dan titik H mempunyai jarak yang sama, yaitu 3 satuan. Sedangkan pada sumbu Y titik E mempunyai jarak 3 satuan, sedangkan titik H mempunyai jarak 6 satuan ya. Masing-masing memiliki untuk sumbu X 3 satuan yang H dan E ya. Dan sumbu yang Y, titik E-nya ada 3 satuan dan sedangkan titik H 6 satuan ya. Satuan itu tidak ada kata negatif ya. Selanjutnya, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Untuk yang pertama, bisa dilihat koordinat titik ya. Nah, sebelum itu kita akan mengulang lagi ya. Misalkan 2 ini absis dan ordinat yang 6 ini adalah ordinat. Kumpulan dari kedua absis dan ordinat ini menjadi sebuah koordinat. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke nomor 1 ya. Untuk jarak ke sumbu X dari titik A 2,6, berarti sumbu X-nya 6. Untuk sumbu Y-nya 2. Berarti kalau untuk B 5,5, jarak sumbu ke X-nya berapa? 5 satuan ya, 5 satuan. Ntar kalian tulis sendiri satuannya. Ini akan langsung saja angka-angkanya saja. Jarak ke sumbu Y berarti sini 5 ya. Selanjutnya, jarak ke sumbu X berarti di sini 3 satuan. Sedangkan jarak ke sumbu Y adalah negatif 4 satuan ya, 4 satuan. 4 satuan. Oke, untuk yang D, ini 6 satuan. Yang sebelahnya adalah 5 satuan. Oke. Oke, yang 5 ya sekarang. Untuk titik E-nya min 3, min 3. Berarti di sini 3 satuan. Dan ini 3 satuan ya. Untuk yang F min 5, min 6 berarti di sini 6, di sini 5. Yang G berarti di sini 4, di sini 5 ya. Selanjutnya untuk yang H berarti di sini 6 dan di sini 3 satuan. Oke. Selanjutnya, nah, ayo kita amati posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurutan atau X, Y ya. Bila X menyatakan jarak titik itu dari sumber Y, sumber ini kan nih X dari sumber Y ya, sumber Y. Oke, sumber Y. Dan bilangan Y menyatakan dari sumbu X. Berarti ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Ini sumbu X, sumbu X. Nah, ini sumbu Y. Sumbu Y. Oke. Nah, X ini ya, X ini menyatakan jarak titik dari sumbu Y. Nah, sumbu Y ini, sumbu Y-nya 2 ya, seperti ini ya. Dan sumbu X-nya ini akan menjadi si Y-nya ya. Oke. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran X positif dan kuadran Y positif. Untuk kuadran 2, koordinat X negatif dan koordinat Y positif.
Kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif ya. Lihat dari sininya nih. Nah, yang ini ada negatifnya. Jadi kalau kuadran 1 ini positif, positif ya. Misalkan di sini berarti positif, positif. Sedangkan misalkan berada di sini nih. 3 sama min 4 berarti berada pada kuadran 2. Ya. Kalau di sini berarti ada kuadran 3 nih, min 3 sama min 3 ya. Min 3 sama min 3 jika koordinat posisi titik koordinatnya ya. Oke. Yang ini juga sama, misalkan sini di sini 3 dan min 3, 3 dan min 3, maka berada kuadran 4 ya. Oke. Dalam bidang koordinat di samping ya, titik P memiliki koordinat min 2,1. Koordinat X sama dengan min 2. Koordinat E-nya 1 ya. Titik Q memiliki koordinat titik Q mana titik Q? Nah, ini ya. Memiliki koordinat X-nya 2 dan Y-nya 3. Oke. Ayo kita menanya, setelah kalian mengamati 4 kuadran dalam koordinat kartesius, coba buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan 4 kuadran dalam koordinat kartesius tersebut. Misalnya titik A min 4,3 terletak pada kuadran berapa? Pada kartesius. Oke, min 4,3. Berarti min 4. Kita cari min 4. Min 4-nya ini pada garis yang X. Berarti min 4,3. Nah, seperti ini ya. Berarti sini A-nya. Min 4,3. Min 4,3. Nah, seperti ini ya. Berarti pada kuadran 2. Kuadran 2. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, ayo kita menalar. Coba perhatikan kembali koordinat kartesius di bawah ini. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut. Amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke. Kalian akan melihatnya ya, sini ya. Semua ada titik-titiknya. Kita kembali ke tabel. Oke, sini ada koordinat titik dan keterangannya. Misalkan titik A 2,6 ini, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Titik A berada di kuadran 1. Oh iya benar ya, kuadran 1. Oke, bagaimana yang koordinat titik B untuk 3,0. Nah, sini 3,0 ya. 3,0. Oke. Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik B berada di kuadran 1. Oke, benar ya. Titik C ini ada pada kuadran kedua. Ya. Oke. Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik C berada pada kuadran 2. Sekarang yang D. Yang D ini di sini ya, kuadran 1. Oke. Titik D berjarak 0 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik D berada pada kuadran 1 ya. Untuk yang E ya selanjutnya. Yang E ini berarti pada kuadran 2. Min 5,0. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik E berada di kuadran 2. Untuk F berada pada kuadran ketiga ya. Titik F berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik F berada di kuadran 3. Nah, ini yang terakhir ya. Oke. Nah, titik Y berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik Y berada di kuadran keempat. Oke. Selanjutnya, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran. Oke, ini ada selanjutnya ya. Kita udah tahu bahwa tabel ini udah ada isinya yang kita isi. Oke. Setelah itu ada A, bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius.
Untuk A, menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius dilihat dari absis dan ordinat. Jika absis positif dan ordinat positif, maka berada pada kuadran 1. Absis negatif dan ordinat positif, maka berada di kuadran 2. Absis negatif dan ordinat negatif, maka berada pada kuadran 3. Absis positif dan ordinat negatif, maka berada di kuadran 4. Oke, udah ya. Selanjutnya yang B ya. Apa yang kalian ketahui tentang titik B 3,0 dan titik D 0,4 dan titik E min 5,0 dan titik H 0,5. Titik B 3,0 artinya titik B berjarak 3 satuan ke kanan dari sumbu Y dan titik B tepat pada sumbu X. Titik B berada pada sumbu X ya. Titik D-nya ini 0,4 artinya titik D berjarak 4 satuan ke atas dari sumbu X dan titik D tepat berada di sumbu Y. Terakhir titik E min 5,0 artinya titik E berjarak 5 satuan ke kiri dari sumbu Y dan titik E tepat pada sumbu X ya. Oh masih ada ternyata. Ini titik H 0,5 artinya titik H berjarak 5 satuan ke bawah dari sumbu X dan titik H tepat pada sumbu Y. Seperti itu yang B. Selanjutnya, yang C. Gambarlah koordinat kartesius. Kemudian gambarlah titik P 2,1, Q 4,1, R 4,-1, dan S 2,-1. Jika titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, ini gambarnya ya. Bisa kita lihat bahwa ini akan membentuk menjadi persegi di mana masing-masing sisinya berapa? Sisinya ini kita lihat dari sini ya. 1, 2. Nah, berarti masing-masing sisinya 2. Oke. Akan terbentuk persegi. Selanjutnya ya. Ayo kita berlatih 2.1. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Yang pertama, sebutkan titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Oke. Nomor 1, titik A ini ya. Titik A. Nah, titik A. Dan dengan titik B yang berjarak. Nah, titik B yang berjarak 3 satuan dengan sumbu X. Ingat ya, mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Selanjutnya, kalau sumbu X ini berarti kita lihat yang paling belakangnya nih. Si Y-nya doang, titik Y. Oke. Titik C dengan titik D yang berjarak 4 satuan dengan sumbu X. Titik C-nya mana? Titik C-nya ini. Dan titik T-nya ini ya. Oke. Titik G dengan titik I yang berjarak 6 satuan dengan sumbu X. Titik G-nya mana? Titik G dan titik I ya. Lihat yang angka belakangnya, Y-nya, si Y-nya. Oke. Untuk nomor 2, sebutkan titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Nah, ini beda nih, ini sumbu Y. Oke, berarti yang di depannya, titik yang depannya. Titik A dengan titik B yang berjarak 4 satuan dengan sumbu Y. Oke. Titik C dengan titik T yang berjarak 3 satuan dengan sumbu Y. Titik E dengan titik I yang berjarak 6 satuan dengan sumbu Y. Untuk nomor 3, sebutkan titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri Y. Oke. Kita hapus terlebih dahulu ya. Berarti titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Berada di sebelah kanan sumbu Y ada A, ini ya, A, E, dan I, D. Oke. Ini kurang nih ya. Ada yang kurang 1 ya. Karena kan sebutkan titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu ya. Ada yang kurang nih. Ini F yang kurang.
berada di sebelah kiri sumbu ada B, C, B, C, H, G. Nah, yang ini kurang yang F-nya ya. Ini A, E, I, F, dan D. Seperti itu ya. Jadi ini kanan dan yang ini kiri ya. Terbagi luarnya gini. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya nomor 4. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y yang terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Oke. Untuk nomor 4, titik E tidak berjarak terhadap sumbu X. Maksudnya gimana yang sumbu E ini? Maksudnya sumbu X ini tidak berjarak karena Y-nya ini 0. Seperti itu. Titik E berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Ya. 6 satuan. Sumbu Y ini berarti si X-nya, X kecilnya. Ingat. Selanjutnya titik E terletak di sebelah kanan sumbu Y. Benar ya, sebelah kanan pada sumbu si Y ini ya. Titik E terletak pada sumbu X, tepatnya sumbu X yang positif. Benar ya, sumbu X-nya positif ini ya. Untuk nomor 5, terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Oke, titik A, titik F, dan titik E berada pada kuadran ke-1 ya. Ini kuadran 1, kuadran 2-nya ada titik G dan titik B. Oke, selanjutnya titik C dan titik H berada pada kuadran 3 dan titik D dan titik I berada pada kuadran 4. Oke. Sekian pembelajaran kali ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih telah mempelajari pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.